Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Sukmawati dengan NIM 2203021437 dari kelas M 2022B. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS Pendidikan Pancasila. Soal pertama, mengidentifikasikan pemahaman hakikat Pancasila meliputi menjelaskan tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Juga memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing agar mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Landasan dalam pendidikan Pancasila. Landasan dalam pendidikan Pancasila terdapat landasan historis, yakni Pancasila merupakan hasil sejarah yang sangat berharga. Kedua, landasan kultural. Pancasila mempunyai unsur-unsur sebagai adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, agama, kepercayaan, dan kebudayaan dalam negara Indonesia yang secara umum. Ketiga, landasan yuridis. Landasan yang berdasarkan aturan yang melalui perdagangan dan permusyawarahan. Keempat, landasan filosofis. Filosofis bersumber dari adanya pandangan-pandangan yang ada di dalam filsafat pendidikan, sehingga menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan mengenai sumber hakikat pengetahuan, dan mengenai kehidupan yang baik. Nomor 2, mengidentifikasikan implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, menjelaskan A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan, yakni kehidupan religi tumbuh pada masa Neolitikum. Nilai kemanusiaan nampak terlihat pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal, dilakukan ritual upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan kehidupan dengan pembagian kerja. Kehidupan organisasi nampak melalui terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam, sehingga membawa perubahan kehidupan bermasyarakat untuk menyatukan pemahaman nilai saling melengkapi. B. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Nilai ketuhanan dilihat pada terdapatnya yang memeluk agama baik Hindu atau Buddha. Nilai persatuan terdapat pada kerajaan-kerajaan yang memiliki wilayah luas, bahkan hampir seluruh Asia Tenggara. Nilai kerakyatan pada masa kerajaan rakyat hidup makmur dan sejahtera. Nilai kemanusiaan menghargai perbedaan agama dan bersifat terbuka. C. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Terdapat nilai musyawarah, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan sosial. Nomor 3, mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, menjelaskan A. Nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni persatuan dan kesatuan, rela berkorban tanpa pamrih. 3. Saling menghargai dan menghormati. 4. Cinta tanah air. 5. Saling pengertian. B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai persatuan dan kesatuan dengan memperkuat pertahanan bangsa dalam menghadapi ancaman. Nilai kemanusiaan dengan memperkuat kepribadian bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Nilai musyawarah dan mufakat dengan menghargai pendapat orang lain. Nilai kerjasama dengan menjalin kerjasama antar sesama atau kelompok di masyarakat. Nilai menghargai dengan menghargai perbedaan. Soal keempat, mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan A. Proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila dilaksanakan dalam sidang BPUPKI, tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 usulan pribadi dari 3 tokoh, Muhammad Yamin, M.R. Supomo, Insinyur Soekarno. Usulan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno beliau menyebutnya dengan Pancasila. BPUPKI menggelar sidang kedua yang diadakan pada 10 Juni sampai 16 Juni 1945 untuk mendiskusikan rumusan-rumusan yang telah dibicarakan agar menjadi kesepakatan yang lebih jelas. Pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil dirumuskan dasar negara dengan
nama Piagam Jakarta, namun rumusan tersebut belum mencapai kesepakatan final. Dengan merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. B. Analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, Piagam Jakarta dirumuskan kembali oleh PKI. PKI adalah panitia yang disusun guna mempercepat persiapan kemerdekaan. Dengan merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, PKI berhasil merumuskan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Soal kelima, mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai filsafat. Menjelaskan pengertian sistem filsafat. Pengertian sistem filsafat yakni kegiatan berpikir yang mendalam, mendasar, menyeluruh, serta berpikir yang dikaitkan dengan pandangan hidup. B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis, yakni bidang ontologi, bidang epistemolog, dan bidang aksiolog. C. Uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Unsur ketuhanan secara ontologi bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan maha sumber sebab pertama dan segala sesuatu yang ada. Unsur kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang merdeka dan berdaulat, manusia memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam kebersamaan dan kemestaan. Unsur persatuan sudah terdapat dalam kehidupan masyarakat. Unsur kerakyatan sebagai rakyat yang berdaulat dan demokrasi. Unsur keadilan memberikan apa yang sudah haknya. D. Hakikat nilai, moral, dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Moralitas seseorang sebenarnya ditentukan oleh bagaimana perilaku orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan nilai diri. Norma adalah suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan. Jika tidak, nilai hanya akan ada di dalam pikiran. E. Menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila mengandung berbagai aspek nilai yang dapat dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan makranya sebagai pandangan hidup bangsa. 6. Soal nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. C. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi dan bersifat fundamental. D. Hubungan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan, ibarat Pancasila sebagai rohnya, sedangkan UUD 1945 sebagai raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD 1945. 7. Beri contoh penjelasan nomor 1 sampai nomor 6 tentang pelaksanaan dan implementasi dalam lingkungan saudara. Nomor 1. Terdapat pendidikan Pancasila di berbagai jenjang sekolah maupun universitas. 2. Menjalankan hidup dengan mengamalkan Pancasila. 3. Mempunyai jiwa patriotisme dan ikut serta menjaga pertahanan negara. 4. Memahami proses perumusan dan pengesahan Pancasila. 5. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. 6. Hubungan UUD 1945 dan Pancasila. 8. Pandemi COVID-19 yang berawal dari Cina telah merambah ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang meninggal karena virus ini. Hingga saat ini penyebarannya melandai. Upaya yang dapat dilakukan mencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak atau physical distancing. Pada masa kehidupan berkeadaban baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi tersebut dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. Dengan berolahraga, menerapkan 3M, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat di akibat pandemi
COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Jelaskan pendapat saudara. Dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi dengan bekerja sama antara pemerintahan dan masyarakat yang nantinya dapat bergerak maju memulihkan ekonomi Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.